see when we collide. No one walks away easy. I never thought you'd be the one. I never meant to take your heart. I never felt so hard. I never meant to be the one. I never thought I'd break your heart. And after the stars have crumbled to dust, we still feel the flames burning in us, burning in us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada beberapa PBM atau Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 mengeluarkan persyaratan untuk pembangunan rumah ibadah, yaitu yang pertama persyaratan administratif, berupa status hak tanah, status kepemilikan bangunan, dan izin mendirikan bangunan. Yang kedua, persyaratan teknis berupa persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Yang ketiga, adanya KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat, seperti butuh 90 KTP yang berstatus agama Islam sebagai syarat pembangunan masjid. Yang keempat, dukungan masyarakat setempat, paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Yang kelima, rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Dan yang keenam, rekomendasi tertulis FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten atau Kota. Dari 6 persyaratan tersebut, dalam perspektif kebebasan beragama justru dinilai mempersulit pendirian rumah ibadah, terutama kelompok minoritas. Hal ini disebut bertentangan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 22 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pasal 22 ayat 2 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, dari PBM nomor 8 dan 9 itulah dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya suatu konflik antar agama, yang mana dalam undang-undang dan undang-undang dasar terdapat hak bagi setiap warga negara untuk beragama dan beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Karena di dalam suatu daerah, kelompok minoritas itu juga memiliki hak yang sama seperti halnya kelompok mayoritas yang ada di sekitarnya. Sehingga PBM nomor 8 dan 9 disebut bertentangan dengan undang-undang dan undang-undang dasar yang sudah ada.